Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota yaitu saya Dewi Ariyanti, NIM 1910127220007. Perkenalkan, nama saya Dina Salsabila dengan NIM 19101272200014 dari kelas A01. Perkenalkan, nama saya Ariyanti dengan NIM 19101271200002 dari A01. Akan mempresentasikan materi tentang individual accommodation and adaptation. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin yang A, yaitu berkaitan dengan pengertian individual accommodation and adaptation. Individual accommodation and adaptation atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi akomodasi dan adaptasi individual memiliki dua kata yang penting, yaitu akomodasi dan adaptasi. Pengertian akomodasi dalam kamus menurut Lerner dan Cleat 2006 adalah penyesuaian dan modifikasi program pendidikan untuk memenuhi kebutuhan anak kebutuhan khusus. Hayden 2004 memaknai akomodasi sebagai perubahan yang dilakukan supaya siswa berkebutuhan khusus dapat belajar di ruang kelas biasa. Akomodasi dalam pembelajaran yang diperuntukkan untuk anak berkebutuhan khusus tetap mengacu pada dua prinsip keberhasilan yang disegerakan dan menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan pada anak menurut Cole dan Chan 1990 halaman 14. Cole dan Chan juga menambahkan bahwa metode dalam pendidikan kebutuhan khusus dapat efektif diterapkan di kelas reguler jika disesuaikan dengan kebutuhan anak. Sedangkan adaptasi individual mengacu pada penyesuaian diri individu dalam penilaian materi, kurikulum, atau lingkungan kelas. Untuk apa? Untuk mengakomodasi kebutuhan siswa sehingga dia dapat berpartisipasi dan mencapai tujuan belajar mengajar. Isi proses pengajaran, penilaian dan evaluasi, dan lingkungan fisik dapat dimodifikasi atau diadaptasi, dan kegiatan harus fleksibel agar siswa mendapat manfaat dan mencapai keberhasilan di kelas. Selanjutnya, poin B, dimensi akomodasi dan adaptasi. Dimensi akomodasi ada 5. Yang pertama, materi dan cara pengajaran. Yang kedua, tugas dan penilaian di kelas. Yang ketiga, tuntutan waktu dan penjadwalan. Yang keempat, lingkungan belajar. Dan yang terakhir, yang kelima, penggunaan sistem komunikasi khusus. Sedangkan dimensi dalam melakukan proses adaptasi kurikulum menurut Janey dan Snell tahun 2000 yaitu ada 3. Yang pertama, adaptasi kurikuler. Yang kedua, adaptasi instruksional. Dan yang terakhir, yang ketiga, adaptasi lingkungan. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya disambung oleh teman saya. Kemudian untuk materi yang selanjutnya mengenai prinsip adaptasi kurikulum. Nah, di sini ada 3 prinsip. Yang pertama, ada adaptasi tidak boleh mengubah konsep asli kurikulum yang digunakan. Nah, tujuan adaptasi ini adalah untuk memberikan beberapa pengalaman belajar kepada semua peserta didik. Kemudian yang kedua ada untuk memberikan pengalaman yang sama. Kegiatan kompensasi harus direncanakan sedemikian rupa. Nah, sehingga anak mendapatkan gambaran holistik tentang konsep yang diajarkan di kelas reguler. Nah, tujuannya bahan ajar harus tetap sama untuk semua peserta didik. Kemudian yang ketiga ada modifikasi bahan ajar.
Nah, hendaknya modifikasi bahan ajar ini bertujuan untuk memfasilitasi partisipasi maksimal anak-anak dengan kesulitan belajar sedemikian rupa sehingga juga memotivasi semua peserta didik di kelas. Kemudian yang selanjutnya ada teknik cara presentasi untuk anak auditori. Yang pertama, berikan arahan lisan maupun tertulis. Kemudian yang kedua, tempelkan petunjuk tugas pada kaset. Kemudian yang ketiga, berikan tes lisan daripada tertulis. Kemudian yang keempat, mintalah siswa menggali informasi penting dengan alat perekam. Kemudian yang kelima, mintalah siswa berlatih dengan keras untuk diri sendiri atau siswa lain. Kemudian yang keenam, mintalah anak-anak menutup mata untuk mencoba mendengar kata-kata atau informasi. Kemudian yang selanjutnya jenis adaptasi kurikulum. Nah, di sini ada 9 jenis adaptasi kurikulum yang perlu dipahami. Yang pertama ada input, yakni memberikan banyak pengalaman dengan materi untuk gaya belajar yang berbeda, seperti pembelajar visual, auditori, dan kinestetik. Nah, kemudian yang kedua ada output. Nah, fleksibilitas dalam penilaian dan mengevaluasi hasil belajar dengan memberikan alternatif untuk tugas atau tes tertulis. Kemudian yang ketiga ada ukuran. Nah, pada ukuran ini, konten-konten tersebut dapat dikurangi ramuan paling kritis dan beberapa bagian dapat dihilangkan untuk memastikan pembelajaran maksimum masing-masing anak. Perencanaan konten yang sesuai dengan kebutuhan murid mungkin paling baik dijelaskan dengan menggunakan mode piramida. Kemudian yang keempat ada waktu. Nah, pada waktu ini kurangi jumlah atau sifat pertanyaan atau berikan waktu ekstra atau diperpanjang untuk menyelesaikan tugas dan tes, berikan istirahat yang sering dan waktu instruksional tambahan. Kemudian yang kelima ada tingkat kesulitan. Nah, pada tingkat kesulitan ini, dengan memahami batasan dan tingkat kesulitan seorang siswa, bantuan dan dukungan yang sesuai dapat digunakan untuk membantu mengatasi atau mengurangi kesulitan untuk memastikan pembelajaran yang maksimal. Kemudian yang keenam, ada partisipasi. Kegiatan yang dilakukan di kelas harus memastikan partisipasi aktif dan setara dari semua siswa. Kemudian yang ketujuh, tingkat dukungan. Nah, pada tingkat dukungan ini akan tergantung pada sifat kesulitan yang dihadapi siswa dalam hal masalah fisik, kognitif, atau sensorik. Kemudian yang kedelapan, sasaran alternatif. Nah, pada sasaran alternatif ini, sasaran diubah meskipun konten yang diajarkan sama. Nah, kadang-kadang disebut sebagai kurikulum fungsional karena biasanya melibatkan perolehan atau kecakapan hidup. Kemudian yang terakhir ada substitusi kurikulum. Nah, pada substitusi kurikulum ini, kurikulum yang dimaksudkan diganti dengan yang lebih mudah. Ini biasanya dipraktekkan di sekolah luar biasa. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan individual accommodation and adaptation. Adaptasi, akomodasi, dan modifikasi perlu bersifat individual untuk siswa, berdasarkan kebutuhan mereka serta gaya dan minat belajar pribadi mereka. Ini memungkinkan siswa untuk mengakses kurikulum umum dan materi serta kegiatan pembelajaran lainnya, dan untuk mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari. Sumber daya yang dapat digunakan ini dimaksudkan untuk membantu guru dan orang lain menemukan informasi yang dapat membimbing mereka dalam membuat perubahan yang sesuai di kelas berdasarkan apa yang dibutuhkan siswa. Semua sumber daya kaya dengan saran dan teknik yang dapat membantu guru dan pada akhirnya siswa. Tujuan individual accommodation and adaptation ini memberikan pedoman bagi guru tentang prosedur penilaian untuk siswa berkebutuhan khusus di kelas pendidikan umum. Misalnya,
guru dapat memberikan kelas reguler atau menggunakan berbagai metode alternatif yang memungkinkan siswa untuk menunjukkan bahwa dia menguasai konten. Jika metode alternatif digunakan, guru harus memilih alternatif penilaian yang sesuai dengan metode yang dipilih. Selanjutnya, hambatan akomodasi dan adaptasi individual. Hambatan akomodasi meliputi yang pertama, kurangnya pemahaman terhadap individual tersebut, yang kedua, keterbatasan dalam fasilitas, dan yang ketiga, kurangnya perhatian guru kepada siswa. Sedangkan hambatan adaptasi adalah yang pertama, ketidakmampuan menyikapi culture shock dan homesick, yang kedua, kurang memiliki kepercayaan diri, dan yang ketiga, introvert. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.